Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu secara virtual di channel Pokjaluh Boyolali. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Rasa syukur ini sebagaimana yang Allah sabdakan bisa menjadi satu pemantik untuk semakin banyaknya nikmat karunia yang akan Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika tidak ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan, maka ini bisa menjadi pemantik dan pemicu untuk datangnya azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, ialah yang mempunyai segalanya. Maka apapun yang kita terima, kebahagiaan, kesenangan, jabatan, harta, dan lain sebagainya, tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa syukur kepada Allah adalah satu hal yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa terima kasih dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah bahasa dari seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya memang tidak ada yang bisa merubah sesuatu, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kecuali atas rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, kenikmatan yang kita terima, kebahagiaan yang kita rasakan, jabatan yang mungkin kita emban, kebanyakan tidak datang semata-mata kepada kita, tetapi kebahagiaan, nikmat, karunia itu mengalami banyak jalan dan waktu yang tidak sedikit untuk sampai kepada kita, sehingga ia melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan adanya wasilah nikmat kepada kita. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Pada hadis ini jelas Allah memberikan kedudukan yang mulia, yang tinggi kepada mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain sebagai wasilah atas datangnya nikmat kepada seseorang, datangnya kebahagiaan seseorang, sehingga Allah menjadikan rasa terima kasih, penghargaan kepada sesama manusia sebagai bagian dari wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, kita bangsa Indonesia ini akrab dan terbiasa, terdidik untuk berterima kasih kepada sesama kita. Bahkan sejak kecil ada 3 kata ajaib yang senantiasa diajarkan kepada kita, yang akan membuat kehidupan kita semakin menyenangkan. Tolong, ini akan kita ucapkan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, sehingga orang lain bersedia membantu kita dengan senang hati. Kata maaf akan kita ucapkan ketika kita terlanjur berbuat salah atau khilaf yang membuat orang tidak nyaman atau tidak suka. Sehingga dengan kata maaf ini, orang akan memudahkan
mudah hatinya untuk memaafkan kita dan menghapus dosa dari kesalahan kita. Dan ucapan terima kasih senantiasa diajarkan kepada kita untuk disampaikan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita. Sehingga kalau ketiga kata yang ajaib ini kita lakukan dan kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita, maka sungguh akan ada efek positif yang luar biasa. Kehidupan menjadi lebih nyaman karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita pun tahu diri untuk membalas dengan balasan yang terbaik. Sahabat Hikmah Jumat yang kami muliakan, bangsa Indonesia punya banyak kegiatan untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk mengenang kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga sesungguhnya terima kasih atau ungkapan penghargaan ini bukan hanya kepada sesama manusia yang masih hidup, tetapi juga bisa kita lakukan kepada orang yang sudah mendahului kita. Ada upacara peringatan kemerdekaan, ada upacara mengenang Hari Pahlawan, ada haul para ulama yang dilakukan, yang di situ kita mengenang kembali bagaimana perjuangan mereka. Mereka yang dulu dalam kondisi kekurangan, kondisi yang apa adanya, tetapi kemudian berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan dapat dinikmati oleh anak turunnya hingga sekarang. Dan yang patut digarisbawahi, bahwa berbicara tentang para pahlawan adalah berbicara tentang keanekaragaman Indonesia. Pahlawan yang kita miliki bukan hanya mereka yang seagama, sekeyakinan dengan kita, tetapi ada sebagian mereka yang ternyata berbeda suku dengan kita, tidak sama asalnya dengan kita, keyakinan dan agamanya pun berbeda dengan kita. Tetapi pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, dikatakan bahwa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia, yang di situ tidak ada batasan agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Sehingga apapun agama seseorang, dari suku apapun ia berasal, dari manapun ia berada, ketika mereka berbuat baik kepada orang lain, anfa'uhum linnas, maka orang sepatutnya berterima kasih kepadanya dan memberikan penghargaan atas perilaku baik dan amal soleh yang telah dilakukan, sehingga memberikan banyak efek positif pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat Jumat yang dirahmati Allah, maka pada langkah selanjutnya, rasa terima kasih ini tentu bukan hanya sekedar seremonial upacara atau ucapan saja yang tanpa makna, tetapi mengandung satu pemahaman bahwa kita harus mencontoh, kita harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang bisa membuat kehidupan anak turunnya menjadi lebih baik. Maka kita contoh para pahlawan yang mereka berbeda-beda dalam hal agama, berbeda keyakinan, tetapi mereka punya satu tujuan, berjuang bersama untuk membebaskan diri dari penjajah, dan pada akhirnya berharap anak turunnya nanti akan mendapatkan udara segar kemerdekaan, yang di situ kemudian kita sebagai anak cucunya bisa mengisi dengan perilaku yang baik, sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, berkualitas. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah, perbedaan agama yang ada di Indonesia adalah sunnatullah, sehingga meskipun mereka berbeda, kita memahami bahwa mereka semuanya adalah ciptaan Allah yang tidak ada kesia-siaan dalam penciptaannya, sehingga rasa syukur kita bisa kita wujudkan. Rasa terima kasih kita adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan mohon kepada Allah SWT untuk memudahkan kita dalam menghargai amal soleh orang lain, menghargai jasa orang lain, yang pada akhirnya kemudian kita bisa dengan mudah untuk menyampaikan terima kasih, memberikan penghargaan,
kemudian bisa mencontoh perilaku-perilaku yang terbaik tersebut untuk kebaikan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.